Oke, kembali lagi bersama saya, jurnalis Banjarmasin Pos Kurniawan, dengan narasumber kita, Kepala Ombudsman Kalsel, Bang Hadi Rahman. Sudah sangat jelas dan lengkap tadi apa yang beliau sampaikan. Indikasi potensi kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kalsel ini tentu ada. Dan itu sudah menjadi tugas kita semua untuk saling mengawasi dan mengawal agar proses penerimaan peserta didik baru ini berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan dan ditentukan. Kita memasuki sesi ketiga. Perbincangan ini ditayangkan di Banjarmasin Post News Video, di Bipos Online Instagram, juga di koran cetak Banjarmasin Post edisi esok. Kita nanti akan diulas lagi obrolan kita ini, Bang. Jadi agar masyarakat supaya lebih memahami ya, Bang ya, itu penting ya dalam PPDB ini. Ini tentunya bagaimana nih, Bang, untuk langkah-langkah setelah tadi yang kita bicarakan ini sudah indikasinya tentu ada. Terus upaya dari Ombudsman sudah jelas. Ini tentunya bagi masyarakat sendiri ini gimana nih supaya lebih mencerna dengan baik, supaya mereka bisa melakukan dengan baik agar prosesnya berjalan lancar ini, Bang. Ya, jadi kami ingin menyampaikan kepada masyarakat agar pertama jangan panik dalam proses PPDB karena boleh jadi kan ini waktunya singkat 3 hari dan ini akan bisa berpengaruh ke psikologis masyarakat. Yang kedua, tadi makanya jangan panik, kami sampaikan masyarakat bisa tadi untuk konsultasi ya, cara termudah konsultasi atau melaporkan secara resmi ketika misalnya ada merasa atau indikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses PPDB. Tadi sudah saya sampaikan bisa datang langsung di kantor kami di Banjarmasin atau hubungi 0811 165 3737. Jangan khawatir, kalaupun misalnya susah ngubungin, cukup Pak, saya tolong dihubungi misalnya. Kami akan telepon balik. Jadi jangan khawatir, akan dirahasiakan identitasnya. Jadi manfaatkan kanal-kanal pengaduan yang ada. Kita sudah tanda tangan fakta integritas dengan seluruh penyelenggara pelayanan publik PPDB. Dengan tadi yang saya sebutkan, Dinas Pendidikan, BPMP, kemudian sekolah-sekolah misalnya, itu di awal bulan kemarin, seingat saya itu ada tanda tangan sudah fakta integritas. Jadi kami paling tidak itu komitmen awal lah ya untuk semua mengawal proses PPDB ini berjalan secara lancar dan berintegritas. Minim kecurangan. Nah, sehingga semua pihak turut mengawasi. Apabila ada penyimpangan atau apapun itu bisa disampaikan ke berbagai kanal yang ada. Misalnya ke Dewan juga, bahkan dengan Dewan juga kita kan koordinasi. Jangan percaya pihak-pihak yang menjanjikan. Bicara pihak-pihak menjanjikan, ada nggak kemungkinan bisa terjadi itu, Bang? Misalnya kuotanya 100, kebupadannya 90 kursi nih. Tapi kan sekarang sudah transparan. Itu yang kita sampaikan kan. Transparansi bahwa kita bisa lihat di website atau di Juknisnya tadi. Juknis kan open source itu. Juknis bisa dicari. Juknis PPDB Kalsel 2024. Jelas itu. Sudah tanda tangan kadisnya kan, Pak Mamadun tanda tangan itu kan. Turunan dari pergubnya. Nah di situ jelas tuh berapa jumlah kuotanya. Nah sekarang tinggal kita untuk daftar, menginput lewat aplikasi yang ada kan. Nanti di situ akan bisa terpantau aplikasi yang ada. Nanti kemudian pihak Satuan Pendidikan melakukan verifikasi tadi kan. Baik yang untuk jalur zonasi, afirmasi, mutasi, maupun sampai yang prestasi. Nah, jadi coba kepada masyarakat kita himbau untuk menggunakan media-media yang ada, jangan terpengaruh dengan tawaran dari pihak-pihak tertentu yang tanda jelas lah ya. Itu siapa orang menjanjikan bisa lulus gitu kan ya. Karena segala sesuatunya sudah saya pikir transparan ya. Boleh jadi nanti kalau kita pakai ke sana dijanjikan apa-apa ternyata malah lepas juga, susah juga, siapa yang tanggung jawab. Belum tentu loh yang menjanjikan tadi itu betul-betul orang dalam, belum tentu. Boleh jadi orang-orang yang memanfaatkan kesempatan saja misalnya. Jadi jangan terpengaruh, hubungi langsung karena kami juga meminta kepada setiap sekolah satuan pendidikan itu untuk menyediakan tenaga, dan itu tidak hanya lisan, tertulis pun bahkan dituangkan bahwa ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam proses dia inputan atau registrasi di aplikasi, sekolah siap bantu. Nah, kami makanya ke lapangan mengecek apakah sekolah betul-betul menjalankan komitmen membantu masyarakat tadi. Ketika misalnya di berita Bipos hari ini kan menentukan titik koordinat. Nah, itu kan boleh jadi masalahnya masyarakat, mohon maaf ya, mungkin tidak paham bagaimana
menggunakan gadgetnya untuk Ya. menentukan titik koordinat tadi. Heeh. Nah, sehingga kemudian perlu diajari lah atau dilatih atau di coaching begitu oleh operator sekolah supaya masyarakat tahu bagaimana menggunakan Google Maps-nya kayak itu supaya menentukan dari rumah dia sesuai dengan kakak jaraknya dengan sekolah. Sekolah ini kan titiknya boleh jadi juga kita bingung halaman karena sekolahnya luas misalnya. Apakah halaman sekolahnya Atau sampai pagar? ya, ataukah di kantin sekolahnya atau di kelas mananya misalnya? Kalinya meleset. Kalau dihitung misalnya kalau dari halaman sekolah lebih dekat. Nah, ketika menentukan titiknya di tengah sekolah atau di pinggir sekolah itu malah lebih jauh terlempar dia dari kuota zonasi malahnya kan. Nah, itu yang kemudian juga kadang-kadang menjadi keluhan atau curhatan dari masyarakat ke kita, Pak, menentukan ininya. Nah, apakah betul-betul titiknya 0, titik koordinat 0 sekolah atau titik tadi pintu gerbang sekolah kah? Atau mana? Nah, itu juga kemudian dari sekolah tadi akan menyampaikan kepada masyarakat ketika datang. Oke. Kayaknya kita sudah berada di penghujung acara ini, Bang. Begitu Nggak terasa ya. Terasa ya. Mungkin untuk di akhir sesi acara ini tadi karena sudah jelas ya penjelasan dari Bang Hadi, Kepala Ombudsman Kalsel ini tentang sistem penerimaan peserta didik ini, terus dari sesi zonasi maupun to favorit ya Bang ya, atau sebaran sekolah sudah jelas dijelaskan. Ini untuk menutup pembicaraan ini posisi ombudsman aja supaya lebih lebih memasyarakat, supaya masyarakat lebih tahu kemana mereka mengadu, melapor. Sebagai closing statement, saya persilahkan. Ya. Terima kasih Mas Kur. Ya. Ini saya pikir pembicaraan kita ini tidak terasa, tapi mudah-mudahan kita semua bisa menangkap message atau makna yang ingin kami sampaikan. Pada intinya kami berharap bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan PPDB di tahun 2024 ini lebih baik, jauh lebih baik, lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk provinsi kita di Kalsel ini. Oleh karena itu, ini kami di Ombudsman ingin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama mengawasi pelaksanaan PPDB ini. Penyelenggara melakukan tugasnya untuk melakukan PPDB, kita semua, kami, kemudian media partner, media cetak, media online, kemudian dari masyarakat sebagai pengguna layanan juga bisa berperan untuk sama-sama kita mengawasi. Sehingga boleh jadi kami tidak tidak tahu kejadian-kejadian di titik-titik yang lain. Ketika ada informasi itu kemudian bisa menjadi informasi yang berharga buat kita untuk kami di Ombudsman tindak lanjuti. Jadi masyarakat kalau misalnya ada seperti itu silahkan saja menyampaikan sekali lagi ke berbagai kanal pengaduan yang Ombudsman Kalsel miliki. Juga tidak ada salahnya untuk terus mengaktifkan pengaduan yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Nah, saya berharap dengan berbagai langkah yang kita lakukan secara bersama ini tidak hanya melibatkan penyelenggara pendidikan, kemudian masyarakat pengguna layanan dan ombudsman, tapi juga pihak-pihak lain itu akan betul-betul bisa menjaga integritas dalam penyelenggaraan PPDB ini. Sekali lagi, kita saat ini menggandeng lebih banyak pihak lagi supaya kemungkinan terjadinya kecurangan PPDB ini bisa betul-betul kita minimalisir sekecil mungkin. Kalau bisa kita hindarkan begitu kan ya. Kalaupun ada temuan, ada permasalahan, kemudian itu menjadi hal yang kemudian kita tindak lanjuti untuk segera diselesaikan. Bahan evaluasi ke depannya supaya terus membaik. Dan ketika misalnya ada hal-hal yang lebih lebih kuat sentuhannya ke ranah pidana, maka kami tidak segan-segan juga berkoordinasi dengan lembaga atau pihak sudah yang sangat jelas ya tahapan-tahapannya. Kalau misalnya ada itu kami akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Oke, Bang Hadi, pemirsa Banjarmasin Post bicara apa saja, Bitok. Tentunya sudah menjadi tugas bersama kita ya untuk mengawal ya Bang Hadi pelaksanaan PPDB di 2024 ini ya, kita tentunya menjadi harapan kita bersama supaya penerimaan peserta didik baru di Kalsel berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya. Saya Kurniawan, jurnalis Banjarmasin Post, dengan narasumber kita yang penuh semangat ini, Bang Hadi Rahman, Kepala Ombudsman Kalsel. Sehat-sehat selalu Bang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di studio Banjarmasin Post menjelaskan bagaimana mekanisme yang terbaik dalam PPDB 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.